Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa, atas kasih pemeliharaanmu sepanjang hari ini, sejak kami bangun dalam aktivitas kami dan dalam pertemuan dengan teman-teman kami sepanjang hari. Dan sebelum kami beristirahat malam untuk menekan kekuatan yang baru, biarlah Tuhan atas firman-Mu kami boleh disegarkan kembali akan kehendak-Mu, dan juga atas Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menangis sambil menabur benih akan bersorai. Penderitaan adalah sebagian dari dinamika pengalaman dalam kehidupan manusia di tengah dunia. Berbagai sikap orang akan menghadapi dinamika kehidupan itu, bergantung kepada orangnya. Benar bahwa tidak sedikit orang yang ketika menghadapi penderitaan bisa berputus asa. Kadang ada saja yang bertindak fatal, tidak mengurus diri atau menjaga kesehatannya, hingga ada yang sampai bunuh diri. Keinginan mereka yang seperti ini, maunya hidup ini tetap hanya sukacita saja atau hanya keuntungan saja. Ya, tentu itu adalah keinginan, tetapi fakta ada saja penderitaan, ada saja kesedihan di dalam kehidupan ini dengan berbagai bentuk dan penyebabnya. Yang penting sebenarnya adalah sikap tenang, konstan, dan stabil untuk menghadapi segala sesuatunya. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam, ketika dalam penderitaan, ketika ada derai air mata atau terpaan badai kesedihan, bukanlah berarti akhir hidup atau kematian. Bagi mereka ini, derita itu adalah bagian dari pembentukan kematangan iman. Jadi ketika ada penderitaan, mereka memahami sedang digodok untuk semakin dewasa, semakin matang. Diyakini bahwa di balik hujan, dalam konteks ini adalah penderitaan, ada pelangi yang indah. Karena akan ada pelangi tersebut, karena ada sesuatu yang indah tersebut, membuat dia sangat penuh harap keadaan akan lebih baik dari keadaan sekarang ini. Pengharapan seperti itu akan menggerakkan dirinya, bukan berdiam diri, tetapi bekerja dan berkreasi, dan dia akan semakin kreatif di tengah-tengah
kehidupan yang sulit itu. Demikian kita pahami dari ungkapan pemazmur pada malam hari ini berkaitan dengan pemulihan Sion, di mana umat Tuhan yang selama 70 tahun di Babel tak dinyana, tak disangka, bagaikan mimpi melalui maklumat Raja Kores. Catatan, raja ini tidak seiman dengan mereka pada waktu itu secara formal, atau tidak beriman kepada Yahweh atau orang Yahudi. Tetapi dia membebaskan orang Yahudi pulang ke daerah masing-masing. Dan bukan sekadar diizinkan pulang, tetapi dia kawal dengan pemberitahuan tentang pembebasan, dan kemudian dimonitor perjalanan dan pembangunan kota Sion atau kota Yerusalem. Secara umum dalam pembuangan itu mereka menderita, tidak mempunyai hak sipil yang jelas. Tempat ibadah yang layak seperti di Yerusalem pun tidak ada. Bahkan kadang-kadang diejek bahwa Allah mereka, Allah orang Yahudi, tidak lagi bekerja atau sudah kalah, sehingga mereka menangis, berurai air mata, berduka dan bersedih. Namun di dalam keadaan itu mereka menabur benih. Benih apa ya? Tentu benih yang akan dinikmati karena Sion akan dipulihkan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam penderitaan, jangan terus mundur, tetapi percayalah dan tetap berkarya. Maka ketika kita menabur, ketika kita melakukan sesuatu di dalam uraian air mata itu, pada waktunya kita akan bersorak-sorai bagaikan pelangi yang muncul sesudah hujan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan kami kembali, ya Allah Bapa, bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kami, tatkala ada duka, air mata, penderitaan, kiranya kami tetap diingatkan, dikuatkan, bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan untuk mendewasakan iman kami. Dan melalui firman-Mu kami diingatkan, di balik penderitaan itu ada pelangi yang indah yang akan dinikmati oleh setiap orang yang penuh dengan perjuangan hidup. Karena itu biarlah atas pemeliharaan-Mu kami kuat ketika menghadapi penderitaan, dan kami akan menerima pelangi, akan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.